Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya ya. Saya mau berbagi pengalaman di PPG tahun ini. Saya mengatakan bahwa PPG 2021 ini mudah, tetapi pada angkatan kami, angkatan 3 di UNESA, kok ada yang mundurkan diri. Nah, jadi di angkatan 3 itu mahasiswanya ada 5 orang yang mengundurkan diri. 3 dari bimbingan konseling atau BK, 1 dari seni rupa, dan 1 dari rekam medik kalau saya tidak salah. Nah, kalau dilihat dari riwayatnya, khusus untuk teman-teman saya yang di BK, mereka itu mulai ada yang mengundurkan diri itu awalnya ada yang pada tahap pendalaman materi, udah masuk pada pendalaman materi bulan Juli. Nah, ada satu orang ibu, 1 orang perempuan. Jadi beliau mengundurkan diri karena kondisi fisik ya, karena ibu tersebut baru hamil muda. Jadi kegiatan PPG itu maraton. Jadi ada meeting pagi, ada siang, antara pagi dan siang itu ada forum diskusi, sampai malam ada ujian, ada tugas. Nah, jadi memang membutuhkan fisik yang prima. Jadi teman saya yang perempuan yang mundurkan diri lebih ke alasan fisik ya, karena fisik dia tidak memungkinkan untuk mengikuti, bukan karena kemampuan, tetapi karena fisiknya tidak mendukung, karena beliau sedang hamil. Kalau saya di posisi beliau sih, saya juga lebih memilih fokus atau menyelamatkan kandungan saya ya, kalau posisi saya seperti ibu tersebut. Nah, mungkin kondisi fisiknya lemah dan perlu bed rest, maka beliau lebih memilih mengundurkan diri. Nah, setelah itu ada yang teman saya yang laki-laki, saya lihat beliau mengundurkan diri memang di akhir-akhir Juli itu udah ada juga tugas ya. Nah, selanjutnya tetapi tetap diberi support oleh dosen. Nah, yang benar-benar dia off itu di bulan Agustus. Di bulan Agustus itu kita udah mulai ke udah mulai sebentar ya. Udah mulai perancangan pembelajaran. Jadi di sini udah mulai perancangan pembelajaran. Di sini kita diminta membuat perangkat pembelajaran. Jadi udah mulai ada tugas ya. Kelihatannya teman saya tersebut dia udah menyerah duluan, merasa tidak mampu untuk mengikutinya. Nah, menurut saya jadi beliau mengundurkan diri. Nah, sebetulnya saya sesalkan juga ya, kenapa teman itu tidak mencoba dulu menjalani. Kembali lagi saya katakan pada video saya yang ketiga bahwa tugas itu boleh semampu kita, tidak harus bagus, tidak harus sempurna, semampu yang kita bisa. Nah, ini pengalaman saya juga. Di kelas saya kebetulan kita telah dibagi 3 kelompok, dan di kelompok kecil saya ada 2 orang teman saya yang punya kendala dalam masalah kemampuan. Jadi mereka rasanya tidak sanggup, tidak mampu membuat tugas. Nah, kendala yang pertama, ada teman saya laki-laki, Pak Eli. Beliau sudah lama tidak mengajar BK. Jadi beliau selama ini mengajar matematika. Kalau tidak salah udah 12 tahun, 10 tahun
dia mengajar matematika, jadi tidak pernah dia mengajar BK, jadi tidak benar-benar nol pemahaman dia tentang dokumen pembelajaran bimbingan konseling tersebut. Nah, tetapi kendala itu disampaikan kepada dosen. Jadi dosen menyatakan nggak apa-apa, di sini kita akan belajar, akan dipandu nanti. Nah, teman saya tersebut dia terus berusaha, mungkin entah bagaimana caranya dia coba bikin RPP, mungkin bisa ya, RPP itu kan bisa aja di searching di Google ya, kan banyak itu bentuk-bentuk RPP. Nah, bisa aja kita ambil contohnya salah satu. Nah, beliau ini bisa. Nah, yang kedua teman saya ibu perempuan. Nah, ibu tersebut yang pertama dari segi teknologi dia gaptek sama juga ya sama saya, tetapi beliau benar-benar ini menyerahlah kalau masalah memakai teknologi. Nah, setelah itu beliau juga bukan basicnya BK, tetapi basicnya psikologi. Nah, apalagi juga beliau usianya sudah tidak muda lagi. Nah, sekitar 50-an lah usia beliau. Nah, beliau juga ini setiap diskusi, setiap ada meeting dengan dosen tidak pernah bertanya atau berpendapat gitu. Nah, ketika disapa oleh dosen karena beliau tidak pernah mengeluarkan suaranya saat meeting, coba ibu bagaimana pendapatnya, apa yang mau ditanyakan, beliau mengatakan saya gini pak, saya benar-benar tidak tahu apa yang mau saya tanyakan karena saya tidak benar-benar tidak memahami pemahaman tentang BK-nya benar-benar sangat kurang sekali karena basicnya adalah psikologi gitu. Nah, dosen terus memberikan semangat, oh tidak apa-apa bu, bagus begitu. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi beliau tetap aja mengikuti proses kegiatan tersebut. Mungkin dari segi teknologi beliau dibantu oleh ada yang membantu, minta bantuan orang lain. Nah, dari segi membuat perangkat pembelajaran beliau juga semampu yang beliau bisa saja, ala kadarnya gitu. Tetapi tetap dia bisa melewati tahap demi tahap sampai sekarang kita udah tahap PPL. Jadi teman saya tersebut ya saya salut juga, dia tidak menyerah begitu. Dia ini sebetulnya dia udah mau mengundurkan diri dari awal-awal, tetapi tetap diberikan support oleh dosen, tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti PPPG, jangan merasa tidak mampu dulu, jangan merasa panik dulu ketika baru masuk, udah terbayang tugas yang banyak, udah terbayang jadwal yang padat. Jangan panik dulu, coba dilalui saja semampu kita. Nah, seperti juga saya, karena kegiatannya maraton, tentu ada saat-saatnya saya lelah atau sakit gitu ya, saya izin saja, saya tidak paksakan mengikuti kegiatan, tetapi saya konsultasikan dengan dosen. Jadi kalau saya tidak bisa ikut meeting, saya tetap aja minta izin dengan dosennya, maaf badan saya kurang sehat, bapak saya tidak bisa mengikuti kegiatan pada sore nanti, ya mereka mengizinkan gitu. Nah, kalau masalah meetingnya bisa saja kita mengikuti meeting tersebut, tetapi walaupun kita tidak aktif, ya hidupkan saja HP-nya dan kameranya dinonaktifkan. Jadi saya juga beberapa kali pernah izin. Kenapa? Saya udah fisiknya udah mulai lemah karena saya ibu rumah tangga ya, jadi juga mengurus banyak anak. Saya takut kalau saya paksakan juga, saya tetap ikut sesuai schedule jadwal, saya takut nanti kalau saya benar-benar sakit, benar-benar drop, tentu akan lebih berat lagi bagi saya karena anak saya kecil-kecil gitu kan, yang mengurusnya juga saya sendirilah begitu. Jadi apalagi anak saya masih ada yang ASI, jadi saya mengingatnya lebih ke sana saja. Nah, saya angkat tangan saja sama dosennya, saya nggak bisa meeting gitu, saya izin. Insya Allah dosen mengizinkan. Nah, jadi kalau saya rasanya bapak ibu nanti dalam proses PPG rasanya mau sakit, kalau fisiknya lemah, kalau perlu istirahat sebentar, istirahat aja, tetapi kita tetap
konsultasi dengan teman-teman dan dosen di WA group begitu.